Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan bab 14 yaitu sistem pengeluaran kas. Sebelum lanjut ke materi presentasi, alangkah baiknya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama terdapat Nur Lailiyah dengan NPM akhir 004. Lalu yang kedua terdapat saya sendiri yaitu Pratani Amin Dharma dengan NPM akhir 039. Lalu yang ketiga terdapat Marisa Juliana dengan NPM akhir 176. Lalu yang keempat terdapat Eliza Dwi Renata dengan NPM akhir 192. Lalu yang kelima terdapat Lailatul Puspitasari dengan NPM akhir 340. Lalu yang keenam terdapat Reva Alidia Prianti dengan NPM akhir 348. Sistem akuntansi pengeluaran kas, deskripsi kegiatannya. Jadi pengeluaran kas dalam perusahaan itu dilakukan dengan menggunakan cek. Nah, pengeluaran kas yang tidak dapat dilakukan dengan cek itu dilaksanakan melalui dana kas kecil yang diselenggarakan dengan salah satu di antara dua sistem. Nah, itu biasanya itu bernama fluctuating fund balance system dan embrace system. Nah, uh, di sini yang pertama itu dengan digunakan cek atas nama. Pengeluaran cek atas nama itu diterima oleh pihak yang namanya sesuai dengan yang ditulis pada formulir cek. Yang kedua, dilibatkannya pihak luar. Nah, dalam hal ini tuh bank dalam pencatatan transaksi itu pengeluaran kas perusahaan dengan digunakannya dalam setiap pengeluaran kas perusahaan. Transaksi pengeluaran kas dilakukan oleh bank yang secara periodik mengirimkan rekening koran bank kepada perusahaan nasabahnya. Dan yang terakhir itu, jika sistem perbankan mengembalikan consigned check kepada check issuer, pengeluaran kas memberikan manfaat tambahan bagi perusahaan yang mengeluarkan cek dengan dapat digunakan consigned check sebagai tanda terima kasih dari pihak yang menerima pembayaran. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas itu ada 3. Yang pertama bukti kas keluar, yang kedua cek, yang ketiga permintaan cek. Nah, bukti kas keluar itu merupakan fungsi sebagai perintah pengeluaran kas kepada bagian sebesar yang tercantum dalam dokumen. Nah, di samping itu dokumen ini tuh berfungsi sebagai surat pemberitahuan yang dikirim kepada kreditur dan berfungsi sebagai dokumen sumber bagi pencatatan berkurangnya utang. Yang kedua ada cek. Cek ini dari sudut sistem informasi itu merupakan dokumen yang digunakan untuk memerintahkan bank melakukan pembayaran sejumlah uang kepada orang atau organisasi yang namanya tercantum pada cek. Yang ketiga itu ada permintaan cek. Nah, permintaan cek itu berfungsi sebagai permintaan dari fungsi yang memerlukan pengeluaran kas kepada fungsi akuntansi untuk membuat bukti kas keluar. Dalam transaksi ini tuh pengeluaran kas yang tidak serupa pembayaran utang yang timbul dari transaksi pembelian. Fungsi memerlukan kas menulis permintaan cek kepada fungsi akuntansi bagian utang itu untuk kepentingan pembuatan bukti kas keluar. Catatan akuntansi yang digunakan. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek adalah yang pertama jurnal pengeluaran kas dan yang kedua register cek. Jurnal pengeluaran kas dalam pencatatan utang dengan account payable system. Untuk mencatat transaksi pembelian digunakan jurnal pembelian dan untuk mencatat pengeluaran kas digunakan jurnal pengeluaran kas. Dokumen yang sering dipakai sebagai dasar pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas adalah faktur dari pemasok yang telah dicap lunas oleh fungsi kas. Register cek. Dalam pencatatan utang dengan voucher payable system, transaksi untuk mencatat transaksi pembelian digunakan dua jurnal, register bukti kas keluar dan register cek. Register bukti kas keluar digunakan untuk mencatat utang yang timbul, sedangkan register cek digunakan untuk mencatat pengeluaran kas dengan cek. Register cek digunakan untuk mencatat cek-cek perusahaan yang dikeluarkan dan untuk pembayaran para kreditur perusahaan atau pihak lain. Jika sistem perbankan mengembalikan cancel cek pada cek issuer, register cek ini digunakan pula untuk mencatat cancel cek yang telah digunakan endorsement oleh penerima pembayaran. Selanjutnya
fungsi yang terkait. Nah, jadi itu di sini tuh ada fungsi-fungsi yang terkait dengan sistem akuntansi pengeluaran kas. Yang pertama, eh, ada fungsi yang memerlukan pengeluaran kas. Yang kedua fungsi kas, yang ketiga fungsi akuntansi, yang keempat fungsi pemeriksaan intern. Nah, apa sih fungsi yang memerlukan pengeluaran kas? Nah, ini tuh jika suatu fungsi memerlukan pengeluaran kas, misalnya itu untuk pembelian jasa atau perjalanan dinas, fungsi ini tuh bersangkutan untuk mengajukan permintaan cek kepada fungsi akuntansi bagian utang. Nah, permintaan cek ini tuh harus mendapatkan persetujuan dari kepala fungsi sebagai yang bersangkutan. Jadi harus mendapatkan izin terlebih dahulu. Yang kedua itu fungsi kas. Eh, fungsi kas dalam sistem akuntansi ini tuh fungsinya tuh untuk bertanggung jawab dalam mengisi cek, memintakan otorisasi atas cek, dan mengirimkan cek kepada kreditur via pos atau menyebarkan langsung kepada kreditur. Yang ketiga fungsi akuntansi. Nah, dalam sistem ini tuh pengeluaran kas dengan cek eh, fungsi akuntansi ini tuh bertanggung jawab untuk contohnya ini pada pencatatan transaksi pengeluaran kas dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek. Nah, fungsinya itu berada di tangan bagian jurnal. Dan yang terakhir itu fungsi pemeriksaan intern. Nah, dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek, fungsinya itu bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan kas atau kas count secara periodik dan mencocokkan perhitungannya dengan saldo kas menurut catatan akuntansi. Nah, fungsi ini juga bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan secara mendadak atau surprise audit terhadap kas yang ada di tangan dan membuat rekonsiliasi bank secara periodik. Jaringan prosedur yang membentuk sistem. Yang pertama, sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek yang tidak memerlukan permintaan cek terdiri dari jaringan prosedur pembuatan bukti kas keluar, lalu prosedur pembayaran kas dan prosedur pencatatan pengeluaran kas. Yang kedua, sistem akuntansi pengeluaran kas yang memerlukan permintaan cek itu terdiri dari jaringan. Yang pertama, prosedur permintaan cek, lalu prosedur pembuatan bukti kas keluar, prosedur pembayaran kas, dan yang terakhir ada prosedur pencatatan pengeluaran kas. Unsur pengendalian internal. Yang pertama, fungsi penyimpanan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Yang kedua, transaksi penerimaan dan pengeluaran kas tidak boleh dilaksanakan sendiri oleh bagian kasa sejak awal sampai akhir tanpa campur tangan dari fungsi yang lain. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang pertama, pengeluaran kas harus mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang. Yang kedua, pembukaan dan penutupan rekening bank harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. Dan yang ketiga, pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas atau dalam metode pencatatan tertentu dalam register cek harus didasarkan bukti kas keluar yang telah mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang dan yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. Praktik yang sehat. Yang keenam, saldo kas yang disimpan di perusahaan harus dilindungi dari kemungkinan pencurian atau penggunaannya tidak semestinya. Yang ketujuh, dokumen dasar dan dokumen pendukung transaksi pengeluaran kas harus dibubuhi dengan cap lunas oleh bagian kasar setelah transaksi pengeluaran kas. Yang kedelapan, penggunaan rekening koran bank yang merupakan informasi dari pihak ketiga untuk mengecek ketelitian catatan kas oleh fungsi pemeriksa intern yang merupakan fungsi yang tidak terlibat dalam pencatatan dan penyimpanan kas. Yang kesembilan, semua pengeluaran kas harus dilakukan dengan cek atas nama perusahaan, penerimaan pembayaran, atau dengan permindah bukuan. Yang ke-10, jika pengeluaran kas hanya menyangkut jumlah yang kecil, pengeluaran ini dilakukan sistem akuntansi pengeluaran kas melalui dana kas kecil yang pencatatan akuntansinya diselenggarakan dengan inverse system. Yang ke-11, secara periodik diadakan pencocokan jumlah fisik kas yang ada di perusahaan dengan jumlah kas menurut catatan akuntansi. Yang ke-12, kas yang ada di perusahaan dan kas yang ada di perjalanan diasuransikan dari kerugian. Yang ke-13, kasir diasuransikan. Yang ke-14, kasir dilengkapi dengan alat-alat yang mencegah terjadinya pencurian terhadap kas yang disimpan di perusahaan, misalnya mesin register kas, lemari besi, dan strong room. Dan yang terakhir, semua nomor cek harus dipertanggungjawabkan oleh bagian kas.
Dampak cancel check terhadap sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek. Yang pertama, jika bank mengembalikan cancel check kepada perusahaan setelah cek dicairkan oleh penerima, maka perusahaan tidak lagi memerlukan kwitansi tambahan dari pihak penerima pembayaran. Lalu, cancel check itu sendiri sudah cukup sebagai bukti kas keluar dan disimpan dalam arsip pengeluaran kas, dan sistem akuntansi itu memerlukan dokumen ini sebagai bukti sah bahwa pembayaran telah dilakukan. Lalu yang kedua, jika bank tidak mengembalikan cancel check, perusahaan perlu mengambil langkah tambahan. Dalam hal ini, perusahaan wajib meminta kwitansi dari penerima pembayaran. Lalu kwitansi ini akan dijadikan dokumen pendukung untuk membuktikan bahwa pembayaran benar-benar diterima oleh pihak yang dituju. Permintaan kwitansi dilakukan segera setelah cek diterima oleh penerima pembayaran. Lalu untuk kesimpulannya, jadi keberadaan cancel check ini sangat mempengaruhi kebutuhan akan kwitansi. Jika cancel check tersedia, kwitansi tidak diperlukan, namun jika tidak tersedia, kwitansi wajib diminta. Hal ini penting untuk menjaga kelengkapan bukti transaksi dalam sistem akuntansi pengeluaran kas perusahaan. Bahkan alih dokumen sistem pengeluaran kas dengan cek dalam akun payable system. Nah, dalam akun payable system, pencatatan transaksi pembelian dalam jurnal pembelian dilaksanakan oleh bagian jurnal berdasarkan faktur dari pemasok sebagai dokumen sumber. Akun yang didebit dan dikredit dalam jurnal pembelian ini adalah persediaan pada utang dagang. Nah, faktur dari pemasok kemudian dicatat dalam kartu utang dan disimpan bersama dengan dokumen pendukung yang bersangkutan. Dokumen pendukung itu seperti surat order pembelian dan laporan penerimaan barang oleh bagian utang berdasarkan tanggal jatuh tempohnya. Nah, pada saat jatuh tempo, faktur dari pemasok dilampiri dengan dokumen pendukungnya itu diserahkan oleh bagian utang kepada bagian kas. Nah, bagian kas itu membuat cek atas nama dan meminta tanda tangan atas cek dari pejabat yang berwenang serta mengirimkan cek tersebut kepada kreditur. Nah, faktor dari pemasok dan dokumen pendukungnya itu diserahkan oleh bagian kas kepada bagian jurnal untuk dicatat oleh bagian yang terakhir dalam jurnal pengeluaran kas. Lalu, akun yang didebit dan dikredit dalam jurnal pengeluaran kas adalah utang dagang pada kas. Bahkan alih dokumen one-time voucher payable system dengan cash basis. Nah, dalam voucher payable system cash basis, pencatatan transaksi pembelian itu didasarkan atas bukti kas keluar yang dibuat pada saat faktur dari pemasok jatuh tempo. Pada saat jatuh tempo, faktur dari pemasok dilampiri dengan dokumen pendukungnya itu dibuatkan bukti kas keluar oleh bagian utang dan bukti kas keluar dilampiri dengan dokumen pendukung seperti surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok itu diserahkan kepada bagian kas. Nah, di bagian kas itu membuat cek atas nama dan meminta tanda tangan atas cek dari pejabat yang berwenang serta mengirimkan cek tersebut kepada kreditur dilampiri dengan bukti kas keluar sebagai surat pemberitahuan. Bukti kas keluar dan dokumen pendukungnya setelah dicap lunas diserahkan oleh bagian kas kepada bagian jurnal untuk dicatat oleh bagian yang terakhir dalam register cek. Selanjutnya ada bahkan alih dokumen dengan cek dalam one-time voucher payable system dengan accrual basis. Dalam voucher payable sistem accrual basis, pencatatan transaksi pembelian didasarkan bukti kas keluar yang dibuat pada saat faktur dari pemasok oleh bagian utang dari bagian pembelian. Dalam voucher payable accrual basis ini, pencatatan beban atau persediaan didasarkan bukti kas keluar yang dibuat pada saat faktur dari pemasok diterima oleh bagian utang dari bagian pembelian. Nah, pada saat jatuh tempo,
bagian utang mengeluarkan bukti kas keluar dilampiri dengan dokumen pendukung seperti surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur pemasok itu diserahkan kepada bagian kas. Lalu di bagian kas itu membuat cek atas nama dan meminta tanda tangan atas cek dari pejabat yang berwenang serta mengirimkan cek tersebut kepada pemasok dilampiri dengan bukti kas keluar sebagai surat pemberitahuan. Bukti kas keluar dan dokumen pendukungnya setelah dicap lunas diserahkan oleh bagian kas ke bagian jurnal untuk dicatat oleh bagian yang terakhir dalam register cek. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi kegiatan dari kas kecil, yaitu penyelenggara dana kas kecil yang memungkinkan pengeluaran kas dengan uang tunai diselenggarakan itu dengan 2 cara. Yang pertama ada sistem saldo berfluktuasi atau fluktuasi fund balance system, lalu yang kedua ada impress system, yang dimana dalam sistem saldo berfluktuasi penyelenggaraan dana kas kecil itu dilakukan prosedur sebagai berikut. Itu ada 3 prosedur. Yang pertama itu pembentukan dana kas kecil dicatat dengan mendebit akun dana kas kecil. Lalu yang kedua, pengeluaran dana kas kecil dicatat dengan mengkredit akun dana kas kecil, sehingga setiap saat akun ini akan berfluktuasi. Lalu yang ketiga, pengisian kembali dana kas kecil itu dilakukan dengan jumlah sesuai dengan keperluan dan dicatat dengan mendebit akun dana kas kecil dalam sistem ini, dan saldo akun dana kas kecil itu akan berfluktuasi dari waktu ke waktu. Lalu yang selanjutnya itu adalah catatan akuntansi yang akan digunakan. Yang pertama itu ada jurnal pengeluaran kas atau yang biasa disebut Cash Disbursement Journal, yang dimana dalam sistem dana kas kecil, jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat pengeluaran kas dalam pembentukan dana kecil dan dalam pengisian kembali dana kas kecil. Lalu yang kedua ada register cek, yang dimana register cek atau cek register ini dalam sistem dana kas kecil catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat cek perusahaan yang dikeluarkan untuk pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil. Lalu yang ketiga ada jurnal pengeluaran kas kecil, yang dimana ini untuk mencatat transaksi pengeluaran kas kecil yang diperlukan untuk jurnal khusus. Lalu yang selanjutnya ada dokumen yang akan digunakan. Yang pertama itu adalah bukti kas keluar, yang dimana itu berfungsi sebagai perintah untuk pengeluaran kas dari fungsi akuntansi kepada fungsi kas sebesar yang tercantum pada dokumen. Lalu yang kedua ada cek, yang dimana cek ini adalah bukti dari setiap dokumen yang terpakai. Lalu yang ketiga ada permintaan pengeluaran kas kecil, yang keempat ada bukti pengeluaran kas kecil, lalu yang kelima adalah permintaan pengisian kembali kas kecil. Lalu yang selanjutnya yaitu prosedur pembentukan dana kas kecil. Jadi dalam prosedur pembentukan dana kas kecil terdapat bagian-bagian sendiri. Yang pertama bagian utang yang memiliki proses dimulai dengan adanya surat keputusan atau SK mengenai pembentukan dana kas kecil. Lalu setelah adanya surat keputusan tersebut, bagian utang membuat bukti kas keluar atau BKK. Lalu setelah membuat BKK tersebut, dalam lembar pertama dan ketiga serta SK itu dikirim ke bagian kasa. Lalu untuk BKK lembar kedua sendiri dikirim ke bagian kartu persediaan dan kartu biaya untuk diarsipkan. Lalu bagian utang itu juga mencatat nomor cek pada register buku kas keluar. Lalu yang kedua bagian kasa, setelah menerima BKK dan SK dari bagian utang, bagian kasa itu mengisi cek sejumlah dana kas kecil yang akan dibentuk dan meminta tanda tangan kepada pejabat yang berwenang atas cek tersebut. Lalu bagian kasa juga membubuhkan cap lunas pada BKK dan SK serta mencatat nomor cek pada BKK. Lalu pada BKK lembar ketiga beserta cek diserahkan kepada pemegang dana kas kecil. BKK lembar pertama dan SK dikembalikan kepada bagian utang. Lalu yang ketiga, pemegang dana kas kecil. Dalam hal ini, pemegang dana kas kecil menerima cek dan BKK lembar ketiga dari bagian kasa.
Lalu pemegang dana kas kecil juga menguangkan cek tersebut ke bank dan menyimpan uang tunai sebagai dana kas kecil. Lalu yang keempat terdapat bagian jurnal, yaitu menerima BKK lembar pertama yang tadi sudah dijelaskan dan SK dari bagian utang. Lalu mencatat transaksi pembentukan dana kas kecil dalam register cek, lalu mengarsipkan dokumen sesuai urutannya. Lalu yang kedua terdapat prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran kas kecil. Jadi dalam hal ini juga terdapat bagan-bagan. Yang pertama dari pemakai dana kas kecil. Jadi pemakai dana kas kecil ini memulai proses dengan membuat permintaan pengeluaran kas kecil disertai dokumen pendukungnya. Lalu pemegang dana kas kecil juga menerima permintaan mengeluarkan uang lalu dan mengumpulkan bukti pendukung lainnya. Setelah itu menyerahkan uang beserta bukti kepada peminta. Setelah penggunaan, pemakai dana kas kecil itu membuat bukti pengeluaran kas kecil dan menyerahkannya kembali ke pemegang dana kas kecil, lalu bersama dokumen-dokumen pendukung. Lalu pemegang dana kas kecil ini kemudian memeriksa pertanggungjawaban penggunaan dana kas kecil tersebut yang sudah diminta. Lalu bagian jurnal menerima dokumen permintaan, bukti pengeluaran dan dokumen pendukung untuk melakukan pencatatan jurnal atas pengeluarannya dana kas kecil. Lalu bagian kartu biaya mencatat transaksi ke kartu biaya dan mengembalikan dokumen yang telah dibubuhi cap lunas ke pemakai dana kas kecil. Lalu yang terakhir yaitu rangkuman prosedur pengisian kembali dana kas kecil. Di sini saya menjelaskan yang bagian impress system. Jadi yang pertama yaitu pemegang dana kas kecil, proses dimulai ketika pemegang dana kas kecil ini membuat permintaan pengisian kembali kas kecil atau PP3K beserta dokumen-dokumen pendukungnya. Lalu permintaan ini tuh diajukan kepada bagian utang. Lalu yang kedua terdapat bagian utang, menerima permintaan PP3K ini dan dokumen pendukung dari pemegang dana kas kecil tersebut. Lalu bagian utang kemudian membuat bukti kas keluar atau BKK untuk pengisian kembali dana kas kecil. Lalu BKK dan dokumen terkait diarsipkan dan didistribusikan sesuai kebutuhan. Nah, kebutuhan tersebut dapat melalui ke register, arsip, dan bagian-bagian lainnya yang terkait. Lalu yang ketiga terdapat pencairan dana. Jadi setelah BKK diterbitkan, pemegang dana kas kecil ini menerima cek dari bagian utang. Nah, cek tersebut dapat diuangkan di bank oleh pemegang dana kas kecil. Lalu yang keempat penyimpanan dana. Jadi uang tunai yang hasil pencairan cek yang sudah disimpan kembali oleh pemegang dana kas kecil sebagai saldo kas kecil yang siap digunakan itu untuk pengeluaran operasional selanjutnya. Lalu yang terakhir pengarsipan dan pencatatan. Jadi setiap dokumen PP3K, BKK, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya diarsipkan oleh masing-masing bagian untuk tujuan kontrol dan audit. Bagian utang juga dapat mencatat transaksi ke register bukti kas keluar. Sekian dari presentasi kelompok 5. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.